Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pembelajaran fisika terapan atau rekayasa pada hari ini kita membahas tentang hidrostatik. Apa itu hidrostatik? Hidrostatik adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida diam atau fluida yang tidak bergerak. Fluida itu sendiri adalah zat yang dapat mengalir atau sama dengan zat alir. Contohnya adalah zat cair, udara, dan gas. Apa saja yang akan kita bahas di dalam hidrostatik ini, yaitu tentang apa itu tekanan, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Apakah tekanan? Nah, ini rumus dasar tekanan adalah gaya persatuan waktu. Gaya persatuan luas. Ya. Jadi kalau dituliskan gaya tekanan itu simbolnya adalah P kecil dari kata pressure ya. Jadi P sama dengan F per A. Mana P itu tekanan, F itu gaya, A luas. Gaya satuannya Newton, luas satuannya meter kuadrat. Sehingga tekanan satuannya Newton per meter kuadrat. Ini yang dinamakan Pascal atau ditulisnya PA. Ya, Pascal. Nah, ini yang dimaksud luas yang mana adalah luas permukaan yang menekan suatu permukaan ya. Jadi kalau ada balok berarti luas permukaan balok, kalau silinder berarti luas permukaan silinder. Dilihat dari rumusnya, maka P itu sebanding atau berbanding lurus dengan gaya. Artinya kalau gayanya besar, maka tekanannya juga besar. Tetapi berbanding terbalik dengan luas. Ya, luas permukaan yang menekan. Ya. Jadi kalau tekanan luasnya kecil, maka gayanya menjadi tekanannya menjadi besar. Itu konsepnya ya. Jadi pengertian dari rumus ini berarti tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Langsung aja contoh. Di sini ada gaya 100 Newton diberikan pada balok yang besar ini, di mana di sini jaraknya yaitu 10 kali 10 cm ya. Berapakah tekanan yang terjadi akibat adanya gaya F ini? Ya. Gayanya 100, luas penampang balok yang menekan bidang berarti 10 kali 10 ya, panjang kali lebar. Jadi 100 cm kuadrat dijadikan meter kuadrat 0,01 meter kuadrat. Sehingga tekanannya adalah 100 dibagi 0,01 sama dengan 10.000 Newton per meter kuadrat atau 10.000 Pascal. Pada silinder berarti dengan diameter 10 yang berarti yang gede ya, yang besar ini, luasnya adalah luas lingkaran berarti pi per 4D kuadrat, AC-nya 0,0079 meter kuadrat. Sehingga tekanannya didapat sama dengan berapa ini? 12.738,8 Pascal. Ya. Nah, ini latihan nanti kalian kerjakan ya untuk latihan. Nah, prosesnya ya sama, jadi gaya dibagi luas, dicari luasnya berapa, gayanya berapa, dibagi luas dapatlah tekanan. Mudah ya. Nah, ini untuk yang mana yang ditanya? Untuk yang balok kecil dan yang kerucut. Yang kerucut ini luas penampangnya lingkaran ya, berarti pi per 4D kuadrat luasnya. Oke. Oke, balik ke
sini. Jadi tentukan tekanan hidrostatik suatu titik yang terletak pada kedalaman 20 cm dari permukaan air. Jadi hanya adalah 20 cm, jadikan meter dulu, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatiknya adalah rho GH. Ya, tinggal dikalikan, hasilnya adalah 2000 Pascal. Ya. Nah, ini soal latihannya. Di sini tabung berisi air, massa jenisnya diketahui, tekanan tentukan ketinggian air. Jika tekanan hidrostatik di dasar itu adalah 3000 Pascal. Ya, ini hanya dibolak-balik aja ya. Jadi rumusnya tetap sama. Tekanan hidrostatik itu rho GH. Nah, tekanannya diketahui, rho-nya diketahui, G-nya diketahui, H yang dicari ya. Tinggal dibalik rumus. Oke, kita lanjut dengan masih tekanan, yaitu tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Nah, itu kita kasih simbol PO. Jadi di sini ada bejana diisi air raksa, ya. Kemudian ada pipa kapiler, ya. Pipa kapiler dibalik, ya. Di sini tertutup, dibalik. Kemudian di sini ada lubang kecil untuk penyedot. Nah, jadi di sini udaranya disedot, ya, sehingga menjadi hampa, artinya tidak ada tekanan. Nah, disedot sampai hampa. Apa yang terjadi? Yang terjadi tekanan udara luar ini akan menekan air raksa naik ke pipa kapiler ini. Ternyata naiknya itu hanya sampai 76 cm. Ya. Sudah naik setinggi 76, tidak naik-naik lagi. Nah, artinya apa? Artinya berarti tekanan udara luar ini harganya sama dengan tekanan hidrostatik air raksa sedalam 76 cm. Ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumus tekanan yaitu rho GH, rho-nya itu rho air raksa. Nah, rho air raksa itu Hg ya. Itu 13.600 kg per meter kubik. Ketinggiannya atau kedalamannya 76 cm, dijadikan meter berarti 0,76. Kemudian kalikan G. G-nya dipakai yang 9,81 ya. Karena kita mau mencari harga tekanan atmosfer ini berapa. Kalau dihitung maka hasilnya adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini yang dinamakan 1 atmosfer. Ya. Atau sering dibilang bahwa tekanan udara luar itu sama dengan 76 cm Hg. Ya, 76 cm Hg. Artinya sama dengan tekanan hidrostatik air raksa setinggi 76 cm. Atau dikatakan sama dengan 1 atmosfer. Ya. Itu ya yang harus dipahami bahwa naiknya air raksa ini karena adanya perbedaan tekanan di luar pipa dan di dalam pipa. Nah, di dalam pipa tidak ada tekanan 0, maka dikatakan hampa udara, sehingga tekanan udara luar akan mendorong air raksa naik. Nah, nanti kalian bisa cari kalau air raksanya diganti dengan air, berapa tinggi pipa kapiler ini. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Jadi di sini kesimpulannya tekanan udara luar itu sama dengan tekanan atmosfer sama dengan 76 cm Hg atau sama dengan 1 atmosfer atau sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 1,013 bar.
Karena 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini harus diingat ya. Kalian nanti kalau praktek hidrolik tekanannya itu satuannya bar. Oke, contoh soalnya tadi kalau air raksa ini diganti dengan zat cair yang lain, berapa ketinggiannya? Ya. Di sini digantikan oleh zat cair yang mempunyai massa jenis 10.000 kg per meter kubik. Ini ketinggian zat cair itu berapa? Konsepnya ya sama. Tekanan PO di sini dengan di sini ya sama. Sehingga rho GH air raksa dengan rho GH zat cair itu sama. Ya. Sehingga kita masukkan ke persamaan di sini, G-nya bisa dicoret, ya, tinggallah rho Hg kalikan H yang 76 cm tadi sama dengan rho zat cair dikalikan ketinggian zat cair. Ya, tinggal dibalik maka bisa kita dapatkan berapa ketinggian zat cair. Ya. Saya lanjut dengan tekanan absolut. Nah, tekanan absolut itu dikatakan adalah tekanan yang sebenarnya, yaitu tekanan di suatu titik yang disebabkan oleh tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatik. Ya. Jadi di sini ada tekanan udara luar. Jadi tekanan absolut di dasar bejana ini sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatik zat cair tersebut. Ya, sehingga PA itu adalah tekanan absolut, ya, P0 tekanan udara luar, rho GH tekanan hidrostatik. Ya, ingat satuannya harus disamakan. Kalau tekanan PO-nya itu dalam atmosfer, dalam bar, maka tekanan hidrostatiknya juga dalam bar. Ya, baru dijumlahkan. Ya. Oke, contoh. Di sini ada bejana diisi oleh 2 zat cair yang berbeda. Berarti massa jenis zat cair berbeda. Misalkan di sini zat cair 1 massa jenisnya 2000 kg per cm kubik. Zat cair 2 adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, jadi zat cair 1 berarti di bawah, zat cair 2 di atas. Kenapa? Karena massa jenis zat cair 1 lebih besar daripada zat cair 2. Makanya seperti air dengan minyak ya. Kalau kamu campur maka minyaknya ada di atas air ya. Kenapa? Karena massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Kalau ini yang 1000 itu air yang di atas, yang 2000 ini enggak tahu namanya. Pokoknya zat cair yang mempunyai massa jenis 2000. Tentukan tekanan hidrostatik di dasar bejana di sini. Tekanan absolut di dasar bejana. Jadi tekanan hidrostatik ya hanya tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair sendiri. Berarti sama dengan rho GH1 ditambah rho GH2. Di mana H1 di sini sama dengan H2 20 cm jadikan meter 0,2 meter hingga tekanan hidrostatiknya adalah rho 1 GH1 ditambah rho 2 GH2. Hasilnya adalah 6000 Pascal. Ya, atau 6 kali 10 pangkat 3 Pascal. Sedangkan tekanan absolutnya ya tinggal ditambah dengan P0. Ya, P0-nya 1,013 ya. Ini salah. 1,013 kali 10 pangkat 5 ya, Pascal. Nah, disamakan kalau di sini dipangkatkan 3, 10 kali 10 pangkat 3, di sini juga dikalikan 10 pangkat 3, tapi ini salah ya. Harusnya 101. Ya, nanti dibenerin. Oke. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan untuk latihan pada slide nomor 5, nomor 8, dan nomor 10 dan 11. Ya. Nah, sementara ini dulu.
kemudian bisa dipahami, kita